mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nadiem Makarim resmi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, RI ini dilakukan setelah mendapat bukti-bukti yang cukup serta pemeriksaan para saksi. Dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, Nur Cahyo pada Kamis 4 September mengungkapkan, sejumlah peran Nadiem. Satu diantaranya melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membicarakan mengenai produk dari Google dengan menggunakan Cromebook yang bisa digunakan oleh Kemendikbudristek untuk peserta didik pada Februari 2020. Nur Cahyo mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai 1,98 triliun rupiah, namun jumlah tersebut dihitung. Nadiem pun akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba terhitung sejak hari ini. Sebelumnya, Nadiem telah menjalani 3 kali pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi Cromebook, termasuk yang dilakukan pada Kamis 4 September. Adapun Kejagung lebih dulu menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 hingga 2021, Mulyat Saya, Direktur SD Kemendikbudristek 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih. Lalu mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, serta mantan konsultan teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim muncul ke publik untuk kali pertama seusai ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung RI pada Kamis 4 September. Nadiem jadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di kementerian yang dipimpinnya dulu. Beginilah detik-detik saat Nadiem keluar dari gedung Kejagung dengan mengenakan rompi merah muda. Nadiem tampak diborgol dan dikawal oleh petugas Kejagung. Saat dikerumuni wartawan, Nadiem menyatakan bahwa Tuhan akan mengetahui kebenarannya dan akan melindunginya. Ia menegaskan bahwa seumur hidupnya, integritas dan kejujuran adalah nomor 1. Adapun Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Dirdik Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio, mengatakan penetapan tersangka terhadap Nadiem berdasarkan alat bukti yang cukup. Nadiem disebut melakukan pengadaan Chromebook yang sebelumnya ditolak oleh Muhadjir Effendi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alasannya, Chromebook Google gagal uji coba di sekolah garis luar pada 2019. Perintah penggunaan Chromebook ini dilakukan Nadiem dalam rapat tertutup via Zoom bersama 4 tersangka lainnya. Kerugian negara yang ditimbulkan imbas kasus ini diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah, namun jumlahnya pasti masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pak. Mas Menteri, kata-kata hari ini Mas Menteri. Mas Menteri. Jadi ngalangin jadi maju nih. Gimana sih tadi udah bener lah. Kata-kata hari ini Mas Menteri.